Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Pada deadline day bursa transfer musim dingin 2025, AC Milan membuat kejutan. I Rossoneri sukses mengamankan talenta milik AC Monza Warren Bondo. Milan dan Monza menyepakati transfer permanen untuk Bondo menjelang ditutupnya jendela transfer musim dingin kali ini. Dalam transfer itu pula terjadi pertukaran pemain antara pihak Milan dan Monza. Bondo ditebus oleh Milan dengan mahar senilai 10 juta euro. Sebagai gantinya mereka menyerahkan Kevin Zerouli yang dipinjamkan hingga akhir musim 2024-2025. Selama masa baktinya di San Siro, Bondo bakal mengenakan nomor punggung 38, nomor yang sama saat ia dikenakan di AC Monza. Keputusannya menuju AC Milan bukanlah sebuah kebetulan. Pasalnya, Bondo pindah dengan dukungan dari CEO AC Monza yang juga notabene mantan orang penting Milan, Adriano Galliani, dan pelatihnya Alessandro Nesta. Restu dari Galliani sendiri didapatkannya. Di samping itu, Nesta yang notabene mantan bek sekaligus legenda Milan juga motivasinya untuk berseragam merah hitam. Bahkan, Alessandro Nesta menilai jika jebolan AS Nancy itu sebagai perpaduan dari mantan dua rekannya sewaktu di Milan, yakni Gennaro Gattuso dan Clarence Seedorf. Gattuso selama ini dikenal sebagai sosok gelandang jangkar yang berkarakter kuat dan keras. Sementara itu, Seedorf semasa masih aktif sebagai pemain menjadi sosok yang pandai dalam mengatur serangan dan mengontrol alur permainan. Kapasitas dari kedua legenda tadi dinilai dimiliki oleh Warren Bondo. AC Milan sukses mengalahkan AS Roma pada babak perempat final Coppa Italia. Dalam pertandingan tersebut, Conceição memamerkan sejumlah pemain baru yang direkrut Setan Merah pada bursa transfer Januari. Selain Kyle Walker yang menjadi starter, Santiago Gimenez dan João Felix dimasukkan secara bersamaan pada menit ke-59 dan Ricardo Sottil di menit-menit akhir pertandingan. Bahkan, nama João Felix dan Santiago Gimenez sukses memberikan andil untuk gol ketiga Milan sekaligus memantapkan posisi Milan untuk melaju ke semifinal Coppa Italia. Saya selalu ingin menjadi lebih kuat besok daripada hari ini. Kami mencoba membuat tim melakukan apa yang kami inginkan. Saya senang untuk João dan Santiago. Mereka memahami situasi dengan cepat. Dengan pemain-pemain yang datang pada Januari, karakteristik mereka memberi saya kenyamanan untuk melalui jalan yang saya inginkan, ujar Sergio Conceição. Di samping memuji pemain baru, Sergio Conceição juga menyentil Rafael Leao. Menurutnya permasalahan Leao masih sama, yaitu bermain terlalu individualistis. Kendala ini sejatinya sudah dikeluhkan pelatih Milan sebelumnya, yakni Paulo Fonseca. Akan tetapi, Leo kelihatannya masih bebal dalam mendengarkan masukan dari pelatih untuk memperbaiki performanya. Leo masih bisa melakukan jauh lebih banyak dari ini. Dia memiliki karakteristik yang luar biasa. Dia harus berpikir bahwa menguasai bola itu penting dan bola itu harus dimainkan. Tetapi ketika tidak menguasai bola, dia harus bekerja. Leo harus memahami bahwa dia bermain secara kolektif dan perlu membuat dirinya tersedia untuk tim. Memang menyakitkan untuk keluar dari zona nyaman. Dia bisa menjadi pemain di level yang berbeda jika memahami beberapa hal yang kami kerjakan setiap hari. Buat saya, dia masih bisa melakukan lebih banyak lagi, ujar Conceição menyentil Rafael Leao. Santiago Gimenez adalah salah satu pemain yang didatangkan Milan pada bursa transfer Januari. Pemain asal Meksiko itu dibeli AC Milan dari Feyenoord Rotterdam dengan harga sekitar 32 juta euro atau sekitar 542 miliar rupiah. Tugas berat dihadapi oleh Santiago Gimenez karena dia harus mengisi posisi yang ditinggalkan Alvaro Morata. Diketahui jika striker timnas Spanyol itu dicap gagal karena hanya mencetak 6 gol dalam 24 penampilan di semua kompetisi buat Milan pada paruh pertama musim ini dan meminta hengkang ke klub Liga Turki Galatasaray.
Santiago Gimenez sendiri sukses membuat kesan pertama yang cukup baik bersama AC Milan. Dalam laga debutnya di babak perempat final Coppa Italia Rabu dini hari kemarin, ex pemain Cruz Azul ini membuat assist untuk gol Joao Felix yang membawa Milan menang 3-1 atas AS Roma. Usai laga melawan AS Roma itu, Direktur Teknik Milan Giuseppe Moncada memberikan komentarnya soal para pemain baru Il Diavolo Rosso termasuk Gimenez. Moncada mengakui bahwa bukan dia yang memiliki ide untuk mendatangkan Gimenez, namun ia mengakui jika sangat penting untuk mendapatkan pemain nomor 9 dan Santiago Gimenez adalah sosok yang memenuhi profil tersebut. Diketahui jika kinerja manajemen AC Milan yang sedang dijalankan oleh Moncada bersama dengan Ibra dan Forlani kini sedang berada dalam sorotan yang tidak begitu baik. Pada musim pertama mereka bekerja, Milan sukses dengan perekrutan Christian Pulisic dan Tijani Reinders. Namun ada pula transfer flop dalam wujud Noah Okafor dan Samuel Chukwueze. Bahkan di musim ini, manuver Milan di bursa transfer lebih banyak gagalnya. Praktis hanya Youssouf Fofana yang sukses. Alvaro Morata bahkan langsung dilepas Milan setelah hanya membela Milan selama 6 bulan. Kemudian transfer Emerson Royal dan Strahinja Pavlovic juga tidak bisa dibilang berhasil. Walaupun sekarang bertahan, dua pemain ini juga hampir dilepas Milan pada bursa transfer Januari lalu setelah performa tidak memuaskan di paruh pertama kompetisi. Beban manajemen saat ini dalam pekerjaannya memang terbilang cukup berat. Pasalnya, mereka akan selalu dibandingkan dengan Paolo Maldini, Ricky Massara, dan Ivan Gazidis sebagai pendahulunya yang pernah merekrut pemain-pemain yang kemudian sukses membawa AC Milan menjuarai Liga Italia pada musim 2021-2022. AC Milan sukses mencomot Kyle Walker dari Manchester City pada bursa transfer Januari secara gratis. Bek sayap kanan berusia 34 tahun itu datang dengan status pinjaman sampai akhir musim 2024-2025. Namun status Walker bisa dipermanenkan dengan Milan menyetor 5 juta euro atau sekitar 84,5 miliar rupiah kepada Manchester City pada musim panas nanti. Sejak didatangkan dari Manchester City, Walker sudah memainkan 2 pertandingan untuk AC Milan. Menariknya, ia langsung bermain sebagai starter dalam 2 laga pertamanya. Bahkan Walker bermain penuh selama 90 menit dalam 2 pertandingan tersebut. Meski baru bermain sebanyak 2 kali, ex pemain Manchester City itu langsung menuai pujian dari rekan setimnya. Salah satu pemain AC Milan yang memberikan pujian kepada Walker adalah Riccardo Sottil. Dilansir dari Milan News, Sottil mengaku sangat kagum dengan sosok Walker. Ketika memasuki lapangan latihan, Sottil menganggap bahwa mantan kapten Manchester City itu benar-benar menginspirasi. Bahkan, winger asal Italia tersebut sangat ingin mengikuti gaya Walker. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa menjadi seorang juara layaknya Kyle Walker. Dia adalah seorang juara dan dia telah memenangkan segalanya. Melihatnya tiba di tempat latihan dan langsung menuju ke gym untuk berolahraga membuat Anda sadar bahwa Anda juga harus melakukan hal yang sama. Anda akan paham betapa beratnya pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjadi seorang juara, ungkap Riccardo Sottil. Riccardo Sottil sendiri tiba di AC Milan pada bursa transfer musim dingin Januari 2025 bersama dengan Kyle Walker. Ia didatangkan dari Fiorentina dengan status pinjaman hingga akhir musim 2024-2025. Dalam kontrak peminjamannya, Riccardo Sottil bisa dibeli oleh AC Milan secara permanen pada akhir musim. Namun, keputusan I Rossoneri akan bergantung pada performa Sottil di sisa musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.